Nuzul operator ya? Ya kak, ya kak. Ada itu yang kemarin slide-nya Ibu bisa ditampilkan. Tunggu dulu kak. Yang PPT-nya kak? Yeah. Bisa Nuzul. Tunggu kak, lagi jelek jaringanku kak. Halo. Bisa Mi? Tunggu, Nuzul Quran. sementara mendownload ya kak. Kenapa, Dek? Sementara mendownload ya kak di netbook. Oh, kodong. Kenapa sih enggak ada videoku? Sorry ganggu waktu liburnya. Banyak tugasmu kah, anak-anak? Ya. Banyak, Kak. Banyak kak. Suara bukan? Mana nih? Kenapa? Banyak, Kak. Iya, Kak. Halo kak, assalamualaikum. Banyak. Kodong. Sudah minta download. Langsung saya mulai. Saya lupa tadi sampaikan juga bilang download. Sudah? Tunggu kak, tunggu. Nih kak. Halo Sondeng. Halo kak, assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Di mana gitu kak? Di rumah. Di kos sebenarnya di kos. Kukira di kelas. Kayak ruangan kelas. Jelek jaringanku kak. Jadi, kenapa ini? Mulai Miki, ada Minuzul. Sudah meter download. Baru belum pokok download. Jelek kak jaringanku. Di kodong. Tunggu dulu Pale. Sebentar sekali. Halo. Igang, tidak ada jawab, Kak. Ya kak. Iya, Kak. Kira tidak didengar, Kak. Begini. Jadi,
Alhamdulillah, terima kasih segala kesempatannya. Jadi hari ini saya mau bahas tentang tugasnya sedikit. Pertama, saya mau minta maaf dulu kemarin tidak sempat lihat tugasnya karena sibuk sesuatu dan lain hal. Terus hari ini sudah bisa. Terus saya mau bahas hari ini tentang tugasnya yang itu kemarin di analisis kurikulum. Semua sudah kumpul di di Lentera. Oke, karena saya merasa tadi sebenarnya bisa sih, sebenarnya saya coaching satu-satu, coaching per kelompok. Tapi it takes much time. Ya, betul, karena pasti akan makan banyak waktu. Terus supaya lebih enak juga ngomongnya. Nah, Nuzul, ada Nuzul? Ya Kak, ya Kak. Sebagai Oke, Nuzul bisa Ki lampirkan tampilkan itu tugas sekelompok tak? Tunggu Kak, yang mana untuk ditampilkan ini? Baik. Kau tahu mate meja. Atau begini teman-teman. Teman-teman sekarang ada di HP-nya atau ada di laptopnya itu tugasnya toh, kita buka sama-sama semuanya. Iya, Kak. Iya, itu tuh. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke deh. Oke, good. Kalau mau ngomong. Tampil nih. Oh, tampil nih. Mana Meka? Ya, tuh. Ada nih. Ya, tahu ada nih. Mantap jiwa. Oke, Nuzul, yang tugasmu, kelompokmu. Kenapa lari-lari Ki Nuzul? Tunggu Kak. Kenapa begitu? Nujana, Kang. Yang Tremor sih. yang mana? Ya. Yang mana nih Kak? Yang tugasmu Nuzul, yang Word. Oh, yang LK2. astagfirullah. Ya Kak, ya Kak. Ya Allah. Yang kemarin kau kumpul di Lentera. Sudah? Teman-teman sudah buka semua di? Iya, Kak. Oke, sembari menunggu Nuzul, saya juga buka tadi tugasnya si Putri Azhareni dan ada beberapa teman yang lain, siapa Wilda juga di. Oke, sekarang lihat dulu di kolom. Sebentar. Mana ini dia? Di situ ada beberapa kolom di. Oke, ada kolom aspek, cocok? Oh iya. Terus ada kolom standar kompetensi lulusan atau SKL. Iya, terus tampil, ada ada. Oh, tampil Mi. Oke, siap. Mana Mi? Tunggu dulu. Turun Kiga. Terus ada juga kompetensi inti. Iya, Kak. Terus ada kompetensi dasar, kompetensi intinya ada 7 kolom yang mau diisi. Cocok ya? Iya, Kak. Oke. Untuk aspek sama-sama sudah tahu semua teman-teman bahwa aspek itu ada 3. Iya. Aspek apa saja? Ada yang bisa bantu, Kak? Iya. Pengetahuan. Yes. Efektif, konektif, kognitif. Satu. Sebentar. Let me see yang mau menjawab. Yang aktif mikrofonnya. Boleh Herliana coba. Mana nih? Ada 3, Kak. Pertama, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, kalau Asmi Fatin. Fatin. Fatin ada Fatin? Iya, Kak. Fatin, apa itu kognitif, Fatin? Aspek pengetahuan, Kak. Kalau afektif? Sikap. Psikomotor? Iya.
Oke, sudah cocok nih. Jadi itu di situ diisi kemarin nih KD yang kukasih misalnya ini si siapa namanya Wilda sama Putri Azhareni dapat materi tentang virus. Artinya aspeknya ada 2 di KD3 itu untuk penanda aspek pengetahuan. Cocok nih, paham juga sampai sini, Di? Iya, Kak. Dan KD4 itu untuk aspek Keterampilan. keterampilan dan psikomotorik. Terus untuk aspek afektifnya di mana? Aspek afektifnya di mana? Ayo. Selama proses pembelajarannya, Kak. Terus di KD berapa dia? KD berapa? Kan KD3 itu kognitif. KD4 itu psikomotor. KD berapa dia untuk afektif? KD2. Dan KD? Oke, yang benar. Cocok, Mi. KD2 dan KD1. Oke? Lihat, Ji. Mana Minuzul? Udah tampil video yang terus, Minuzul. Bikin pusing itu ya deh. Yang mana ini kayak tampil Mi? Iko dong. Tunggu dulu paling. KD1 tulis Mina, tulis Ki semua adik-adik. Buka Ki juga file yang ku kasih Ki yang silabus itu. Sudah dibuka juga. Toh? Halo. Ya, Kak. KD1 dan KD2 untuk sikap, KD3 untuk pengetahuan atau kognitif, KD4 itu untuk psikomotor. Oke, yes. Next, sekarang kita pindah ke standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti. Saya kira itu sama semuanya, jadi sama aja semuanya, ada semua di silabus, dan itu tidak kita kembangkan. Ada semua di silabus. Nah, ada semua di silabus, jadi lihat saja di situ, tinggal copy paste. Oke, siap. Dan setahuku kompetensi intinya kelas 10, 11, dan kelas 12 itu beda-beda. Nah, beda-beda. Catatan bahwa misalnya kelas 12 itu pastinya lebih tinggi dan lebih banyak yang dibutuhkan dibanding kelas 11. Begitu juga kelas 11 dibandingkan kelas 10, kelas 11 lebih banyak dibanding kelas 10. Ingat Ki, sekali lagi standar kompetensi lulusan, SKL, dan kompetensi inti itu ada di silabus. Oke, sampai sini paham? Ya, Kak. Oke. Paham, Kak. Oke. Next kita ke kompetensi dasar. Begitu pusing ya, bener. Iya, yes. Kita ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar apa yang kita isi di sini? Coba, sebentar. Coba, Susi, ada Susi? Halo, Susi. Halo. Ya, Kak. Susi, ya. Susi, materita kemarin yang kubagikan materi apa? Indri? Ada Kak Indri? Animalia, Kak. Ya, Kak. Indri, sembari Susi mencari, Indri kutanya, materita kemarin yang kubagi materi Animalia, apa? Kak. Ekologi, Susi, Kak. Tunggu sebentar. Susi apa Susi? Saya kemarin animalia saya, Kak. Animalia, Kak. Oke, 3 titik berapa dan 4 titik berapa? 3.9 sama 4.9, Kak. Oke, jadi itu yang dimasukkan di kolom kompetensi. Dasar. Ya, semua yang hadir hari ini paham, Midi? Isinya Ya, Kak. kolom kompetensi dasar dan ya, isinya kolom kompetensi dasar sudah artinya dimasukkan 3 titik berapa dan 4 titik berapa, oke? Ya, Ya, Kak. Kak. Oke. Ya, Kak. Mantap. Ya, Kak. Oke. Next kita pindah ke kompetensi. Nah, ini beberapa teman-teman masih keliru dan masih salah. Oke, kompetensi itu maksudnya tingkatannya. Misalnya, tingkatan kognitif itu ada berapa? Level kognitif itu ada berapa? 1, 2, atau berapa? 6 Kak.
Ya, betul Nuzul. 6. Ada C1, C2 sampai C6. 6. Oke, contoh nih, contoh. Jadi contoh, misalnya menganalisis itu C berapa? Kata menganalisis dari KD itu C berapa? C4. C4. Oke, jadi masukkan Ki di kompetensi C4. Gitu. Oh, Paham? Langsung saja Kak, ditulis bilang C4. Yoi, Mamen. oh. No Kak, ribet. berarti Kak tidak perlu Kukira pakai itu. ditulis. Ya, tunggu dulu. Siapa tuh yang bicara? Putri. Saya Kak. Ya, Ya, cocok. Kak. Ya, bisa. Itu dari tadi di kompetensi berarti langsung saja ditulis C4, tidak usah lagi ditulis menganalisis begitu Kak. Oke, singkat kalau begini, kalau sekarang saya bertanya, misalnya C4, pasti kita tahu itu menganalisis, toh, bahwa C4 itu menganalisis, C4 reverse atau sinonim dengan menganalisis, toh? Iya Kak. Ya, jadi bisa dua-duanya ditulis, maksudnya adalah bisa menganalisis ditulis, sama dengan C4 atau C4 saja ditulis itu sudah paham Maki. Karena kita sudah tahu semua bahwa misalnya memahami itu C1, menjelaskan itu C2, menerapkan itu C3, menganalisis itu C4, toh? Kayak gitu. Oke. Jadi semua sudah paham Maki apa isinya kompetensi? Kak, itu penentuan kompetensi dilihat dari dilihat dasar. Apa? Putus-putus Saya, suara Kak. tapi Apa Susi? Itu Kak penentuan. Halo Akbar, chat, ada belum Halo. chat? Terus kita siswa rata. Saya Kak, bertanya Kak. Ya apa nih? bergelombang di suaramu Susi. Robot. Kayak tapan-tapan Susi. Enggak, itu Ya Susi, apa Fadila Dek? Ini gak putus-putus suaranya Susi. halo. Halo, iya, halo. Udah, Ya, bicara, siapa di Misus. mana? Saya Apa Dek? kita itu kompetensi dilihat dari kompetensi dasarnya Kak, atau Oke, dari betul. kompetensi intinya. Ya, oke, good job. Ingat Ki, yang kita kembangkan adalah indikator. Indikator itu berasal dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar berasal dari kompetensi inti atau Inti. kompetensi inti. Jadi sekarang pertanyaannya Kak, di mana kita lihat dari mana kita mengetahui itu level C1, C2, C3, C4 dan C6 atau P1 sampai P6. P itu psikomotor ya. Paham, Di? Ya. Kak. Ya. Ya Kak. Terus A itu afektif A1 sampai A5. Itu semua kita lihat dari kompetensi dasar, dari kolom yang sebelumnya. Jelas? Jelas. Oke deh. Siap. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjut ke dua bagian yang terakhir? Jadi kalau psikomotor jangan kita tulis C1 atau C2 tapi dia P. Oh iya. Iya. Yang lain paham? Paham Kak. Yang lagi kalau di psikomotor P, di psikomotor P, bukan C. Ya. Iya Kak. Oke, next kita pindah ke materi atau konsep esensial. Nah, dua terakhir dia materi konsep esensial. Di sini dari mana kita tahu bahwa materi itu esensial atau penting dan mana materi yang tidak penting atau tidak esensial? Dari mana kita tahu? Silabus? Ya, sambil minum karena Di silabus Kak? dari silabus. Terus yang lain? Kompetensi dasar Kak. Kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar. Dari KD semua. Oke, sekarang saya mau tanya, contoh.
Siapa yang mau jadi sukarelawan? Saya, Kak. Ya, Sondeng. Coba sebutkan KD-mu, Sondeng. KD KD 3 titik berapa? KD 3 10. KD 3. 10. 3.10 sebutkan, yuk. Semua Menganalisis. teman-temannya lihat silabusnya. Semua teman-temannya lihat silabusnya 3.10. Ekologi, teman-teman. Materi ekologi. Menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Sudah, titik. Ya, Allah Akbar. Apa Tiga. itu? Sudah. Titik di situ, Sondeng. Ulang Iya. sekali lagi. 3.10 menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Oke. Oke, jadi sekarang saya mau tanya, Indri sendiri, apa materi esensialnya dari KD dari KD 3.10? Materi esensial, Ya, kayak bilang komponen ekosistem, Kak? satu, apa lagi? Aliran energi, 2, daur biogeokimia, oke, 3. Itu Ji. Oh, interaksi dalam ekosistem. oke, siap. Jadi ada 4. Halo? 4, Indri? Ya, Kak. Oke. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Sampai sini? Lanjut, Kak. Ya. Siapa lagi yang mau jadi sukarelawan? Siapa? Nggak ada? Kak. Siapa? Saya, Kak. Siapa tuh? Siapa Nur Fadila. Oke, silakan. 3 titik berapa punya Tade? 4.1, Kak. Oh, 4.1, 3.1. Saya, Kak, yang keterampilan, Kak. Oh, yang keterampilan. Jangan dulu, yang kognitif dulu. Tiga titik berapa? Materi apa, Beb? Hah? 3.1, Kak. Ya, coba sebut. Coba sebut, Dek. Kompetensi dasarnya itu, Kak, menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berdasarkan hasil kajian literatur dan percobaan. Oke, good. Artinya, materi intinya apa? Materi esensialnya apa? 1. Konsep pertumbuhan dan perkembangan. 2. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. 2 saja? Iya, Kak. Oke, good. Begini, teman-teman yang lain dengar? Masih dengar? Oke. Dengar, Kak. Ya. Ini penting. Tolong didengar, direkam baik-baik di otaknya. 1 KD minimal 3 materi inti di dalamnya. Oke? Jadi 1 KD akan dijabarkan menjadi 3 indikator karena ada 3 materi inti. Paham, Ki? Ya, Kak. Oke, jadi contoh tadi barusan Nur Fadila dibandingkan dengan Indriani, jadi tadi gini, di hati-hati Ki, di KD-nya itu tuh kadang dia gabungkan Ki antara konsep esensial, padahal tadi
di KD-nya Nur Fadila itu ada 3 minimal yang kita bisa jelaskan atau yang harus siswa capai. 1, betul tadi konsep pertumbuhan dan perkembangan. Terus yang kedua, bedakan Ki faktor internal dan faktor eksternal. Jadi berapa Mi? 3 Mi? 3. Tadi Nur Fadila bilang konsep pertumbuhan 1, dan perkembangan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu terlalu umum dan kita bisa menjabarkannya menjadi 2 langsung pisah. Sampai sini paham? Paham, Kak? Oke. Paham, Kak. Bedakan dengan Indri tadi. Indri tadi konsepnya atau materinya adalah ekologi. 1, komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Terus yang kedua, interaksinya ada banyak toh. Terus ketiga ada siklus biogeokimia toh, minimal 3. Terus ada tambahan dari 1 Indri. Apa tadi itu Indri? Kak. Baru itu belok. Interaksi dalam ekosistem, aliran energi yang kedua. Aliran energi, piramida makanan Oke. Ya. Kenapa ini mau mie habis? Oke, terakhir indikator, teman-teman cepat saja ya. Terakhir ini indikator. Artinya bagaimana sih mengembangkan indikator itu? Syarat pertamanya apa? Kita harus lihat dari mana? Ada 2 syaratnya. Di KFC ada promo. Apa? 1.000 dapat 2 burger, 2 kentang, 2 minuman. Iya, tuh ada lagi mau Benar. Dua kentang. Halo, dengar Kak dulu Mau habis waktunya. Iya, Kak. Indikator itu dikembangkan dari mana? Indikator. dari KD. Dari KD tentunya dengan melihat materi esensial. Dari materi esensial. Ya, Kak. Jadi kan 1 KD dijabarkan menjadi 3 materi esensial. Artinya 3 materi esensial pasti juga punya indikator masing-masing. Artinya minimal 3 indikator juga. Paham? Paham, Kak. Jadi kayak Indri, contoh kayak Indri kan tadi 4 materi esensialnya. Toh misalnya ini 4 materi esensialnya, maka berapa KD-nya? Berapa indikatornya? 4 juga. 4. Betul. Paham? Udah, 15.000 per item. Oke, dengarkan dulu. Satu lagi. Tapi ini berlaku, artinya begini, hukum indikator 3, artinya 1 KD dikembangkan menjadi 3 indikator, hanya berlaku untuk aspek kognitif. Kak. Kakak ulang, sekali lagi naik. 1 KD 3 itu dikembangkan menjadi 3 indikator. Tapi hanya berlaku untuk aspek ini, aspek psikomotor tidak berlaku. 1 Ji. Kak. Harus 3 atau minimal 3, Kak? Minimal 3. Tergantung apa tadi? Tergantung materi esensialnya atau konsep intinya. Ya, Kak. Wih, siapa itu? Nuzul ya, seker tapi goyang-goyang nih, coy. Iya. Baru Pak ini kasih. Nggak apa-apa, Jits, oke, belajar toh. Dan pengalamanku selama Kak mengajar toh tidak pernah ada materi inti itu 2, tidak pernah. Pasti minimal 3. Jadi pasti 1 KD akan dikembangkan menjadi 3 indikator. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke, pertanyaanku, boleh lebih tidak? Boleh lebih dari 3 indikator tidak? Boleh. Langsung materinya. Yang penting tidak kurang dari 3. Ya, betul. Ya, Dan itu hanya berlaku untuk kognitif. Yes, oke. Terakhir sekali sekarang. Kak, ada pertanyaan. Sekarang terakhir. Kak, bagaimana caranya saya mengetahui bahwa itu apakah
untuk mengembangkan indikator itu boleh tidak? Misalnya gini, misalnya nah, KD-nya C4. KD-nya C4. Artinya indikatornya harus minimal juga C4. Oh, iya. Paham Iya, di sini? Toh? Oke. Boleh enggak? Boleh tidak C1, C2, C3? Kalau di indikator, jawabannya indikator. Kalau di indikator, nah ini tidak boleh. Kenapa itu Nuzul? Pusing nggak? Udah kutanya kenapa nih ini kayak. Santai lah. Oke, lanjut. Tadi KD, C berapa? C4. C4. Artinya, sekarang timbul pertanyaan, Kak, dari mana saya tahu bahwa kata kerja ini, kata kerja misalnya menganalisis, membandingkan, terus membedakan, menginterpretasikan itu masuk C1, C2, C3, C4. Dari mana kita tahu? Taksonomi. Dari itu. dari itu yang ditampilkan Nuzul. Iya, mana? Taksonomi. Ini ditampilkan Nuzul. Dari revisi taksonomi Bloom. Di revisi taksonomi Bloom. Nah, untuk mempermudahnya, ini bukunya yang lebih terbaru. Nih. Nah, nanti saya share, Nuzul setelah ini chat Kak Nuzul setelah ini chat Kak di WA supaya saya fotokan kata-kata kerja yang setara dengan C1, C2, C3, C4 dari buku sini. Ya, Kak. Oke. Jadi, Kakak ulang sekali lagi ini. Kak, misalnya KD-ku C4, apakah indikatorku harus juga kata kerja C4? Jawabannya? Iya, harus. Ya, harus. Boleh C1, boleh tidak C1, C2 atau C3 atau dibawanya dari indikator KD tadi? Bisa, kalau saya tahu Kak tidak bisa dibawa tapi bisa di atasnya. Minimal. Betul sekali, tidak boleh dibawanya. Artinya gini, misalnya satu, kalau saya kasih contoh. Misalnya indikator tak menyebutkan 4 jaringan hewan. Toh? Nah, ini kebetulan STH menyebutkan 4 jaringan hewan. Ada 4 jaringan hewan, ada apa saja? Epitel, ikat, otot, saraf. Otot dan saraf. Oke, good. Nah, sekarang ketika siswanya hanya menyebutkan 3, dianggap lulus atau tidak? Tidak. Betul. Artinya siswa itu hanya sampai C3. Toh, hanya sampai C3, dia tidak sampai C4 sesuai dengan KD yang kita mau. Cocok? Cocok. Oke, tapi ini kembali lagi, ini berlaku kalau tadi itu materi indikator itu pengembangannya jadi 3, berlaku untuk KD kognitif, di KD 3. Nah, untuk kata kerja operasional, levelnya ini tuh level C1, C2, C3, C4, sampai C6, ini hanya berlaku di indikator. Maksudnya... Bisa diulangi. Ya, oke. Gini. Tadi kan saya bilang, untuk mengembangkan indikator dari kompetensi dasar, berapa minimal indikator yang kita kembangkan dari KD? 3. Ini berlaku untuk siapa? Aspek apa? Aspek kognitif. Nggak tahu. Kalau afektif boleh 3 atau boleh 1 saja? Sama psikomotor. Satu. Boleh 1, nggak harus 3. Cocok? Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang indikator lagi terakhir. Di indikator ini tadi kan dikembangkan berdasarkan kata kerja dari level kompetensi. Di C1K, C2, C3, C4, 1, C6. Iya. Iya. Dan harus sesuai, harus setara. Misalnya KD-nya C4, ya, KD-nya C4, maka indikatornya juga C4. Boleh C5, boleh C6. Seperti yang Nuzul bilang, nggak boleh C1, C2, C3. Cocok? Cocok, Kak. Iya. Ya, Kak. Tapi ini khusus indikator. Jadi misalnya gini, C4, KD-nya C berapa? C4. Indikatornya C4. Nanti kan kita membuat lagi di sini, tujuan pembelajaran. Tapi belum. Sampai sini paham Ki dulu? Ini tadi apa ini yang tangan ini kok? Indikator. Bukan.
Ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar. KD-nya C berapa? C? C4. Terus ini indikatornya juga harus C4. C4. boleh enggak C3? Boleh enggak C3? Tidak. Boleh di C4, C5, C6. Oke, sekarang ini KD, ini indikator. Sekarang dari indikator nanti akan kita kembangkan menjadi ini lagi, tujuan pembelajaran. Nah, tapi belum ada di tabel tak. Nah, kakak kasih tau memang di tujuan pembelajaran boleh dibawanya 3, 2, 1. Tapi boleh juga seharusnya dan lebih baiknya 4. Gitu. Paham sampai sini? Ya, Kak. Dari indikator itu, Kak? Dari satu indikator? Satu indikator dikembangkan menjadi 3 tujuan pembelajaran juga. Oh, iya. Oh. Ya, Minimal, tapi boleh satu. kurang. Boleh 1, tapi seharusnya 3 juga. Begini bukan boleh 1, seharusnya 3. Apa nih? Sebaiknya 3, tapi kalau 1 tidak masalah. Iya, Pak. Oh iya, berarti enggak masalah ini. Ya, untuk tujuan, untuk tujuan bukan untuk indikator. Jadi tetap indikator ini kan kita hari ini bahasnya sampai indikator saja. Cocok? Iya. Nah, oke. Jadi saya mau lihat sebentar perbaikannya dari teman-teman. Perbaiki langsung send ke saya saja, nah send personal. Atau kalau bisa begini. Nantilah saya ngomong sama Nuzul. Nuzul kalau tingkatnya di, oke. Jadi perbaiki dulu itu bagian kompetensinya, materi esensialnya dan indikatornya. Sebentar saya tunggu, karena ini nanti akan kita bahas di hari di hari Selasa. Nah, sampai sini sudah paham itu? Insyaallah, Kak. Teorinya? Iya, Kak. Insyaallah. Oke deh. Siap. Untuk psikomotor agak berbeda. Kenapa saya bilang agak berbeda? Karena dia untuk indikatornya tidak harus 3. Itu dia bedanya. Oke? Nah, oke. Silakan bertanya sebelum selesai. Kak, yang SKL. Kenapa, Hi? Nggak paham, Kak. SKL lihat di kurikulum, di silabus. Lewat minggu, Ri. Iya kan? Kukira tadi langsung perasaan Kak, kompetensi inti bahas, Kak kan aku dengar SKL. Bersamaan dibahas tadi. Ya, betul. Oke, Mai. Jelaskan, Ustaz. Aman? Pertanyaan lagi 5 menit dari sekarang bertanya. Kalau tidak ada, saya tutup. Kak, saya yang materi konsep esensialnya. Putus-putus, jadi ngantuk, Kak. Oh, putus-putus jadi ngantuk. Apa deh, Susiani? Apa KD-mu? Sebut ulang KD-mu. Kompetensi dasar, Kak, menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam filum berdasarkan bentuk tubuh, simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksi. Oke, siap. Sekarang, menerapkan itu C berapa? C3. Oke. C3. Artinya kompetensinya C3 di C3. Sekarang materi esensialnya kira-kira apa saja? Materi esensial. Kira-kira dulu. Prinsip Pak. Kalau materi esensialnya kayak kulihat dari silabus, Kak. Ya, boleh. Apa? Yang ciri-ciri umum hewan invertebrata dilihat dari lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksinya. Kemudian yang kedua itu ciri-ciri umum hewan vertebrata dilihat dari rangka tubuh, klasifikasi animalia dan peran hewan bagi kehidupan, Kak, yang kulihat dari silabus, Kak. Oke. Ini kok doang nggak mengerti. Akal lagi. Oke. Teman-temannya ada yang bisa bantu? Saya, Kak. Ya, silakan. Bukannya tadi 2 Jina sebut isu itu, Kak? Apanya? Iya, 2 Ji. Ya, dia seharusnya di situ 3. Itu yang reproduksi bisa dikasih 1 juga. Kan yang pertama perasaan tadi
ada dilihat dari rongga tubuh dan lain-lain, baru terakhirnya ada reproduksi. Itu kan reproduksi bisa dikasih jadi juga satu indikator. Dikasih jadi 3, masuk ke 3 materi esensial. Oke, siap. Oke, thank you Indri. Yang lain ada saran lagi deh untuk Susi? Saya. Ya, silakan. Bisa yang pertama itu ciri-ciri invertebrata, yang kedua vertebrata, kemudian yang ketiga itu kayak manfaat itunya. Apa tadi Susi yang sebut? Yang ketiga yang ada manfaat peranan. Peran hewan bagi kehidupan. Oh, ya. Bisa juga. Bisa. Betul. Oke, thank you Maya. Maya nih, Di. Ya, Kak. Ya, thank you deh. Terus ada lagi? Satu lagi mungkin saran. Ya, boleh. Siapa tuh? Irda, oke. Irda, silakan. Kak yang kompetensi dasarku Kak yang ada dua C Kak, C4 dengan C3. Bisa itu Kak. Ada kata menganalisis dan menerapkan. Ini soal baru ya, soal baru. Irda mau bertanya. Halo Irda. Bahasa baru. Mengenai untuk apa deh? Irda, mana Irda? Nanya ke Irda. Vertebrata. Oke, saya jawab dulu yang Susi. Oke. Ya, Susi, tadi itu bisa sekali lagi diulang KD-nya. KD-nya sekali lagi diulang. Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam filum berdasarkan bentuk tubuh, simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksi. Itu jadi, oke. Jadi itu sebenarnya menurutku sudah ada 4 materi esensial. Ya. Pertama, struktur. Struktur tubuhnya hewan. Hewan filum. Hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Vertebrata. Ya, vertebrata dan vertebrata. Struktur, terus lapisannya sudah 2. Terus yang ketiga tadi apa, dan yang keempat itu reproduksinya. Sudah ada 4. Iya, Kak. Tujuan yang ketiga. Tujuan? Bukan, Kak. Apa tadi itu klasifikasi? Oh, ulang Susi, apa tadi sekali lagi Susi? Yang konsep esensialnya atau kompetensi dasarnya, Kak? KD-nya mau. Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam filum berdasarkan bentuk tubuh, simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksi. Nah tuh, bentuk tubuh, simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksi. Jadi begini, setiap anak, setiap siswa itu harus mengetahui ini 4 dari tiap filum. Iya, Kak. Kan filum invertebrata ada 8. Terus invertebrata 8, vertebrata ada 6 atau 5. Jadi 8 tambah 6 itu 14. Jadi 14 kali 4. Gitu. Iya, Kak. Sip. Paham Susi? Iya, Kak. Oke deh. Lihat Ki dari situnya, lihat Ki dari kadeta atau lihat Ki dari kadeta. Oh ternyata ini ada 4 poinnya untuk vertebrata dan invertebrata. Artinya tiap vertebrata dan invertebrata harus dicari keempat-empatnya itu. Oke? Iya, Kak. Tadi ada saran dari teman, dari Indri maupun Mayani. Peranan bagaimana? Peranan, artinya peranan ini sebenarnya materi esensial atau bukan esensial menurut Tak? Materi esensial, Kak.
Materi esensial ada di KD? Tidak ada, Kak. Jadi Artinya tidak esensial atau tidak? Tidak, Kak, kan tidak ada di Oke. KD. Iya, Oh, tapi boleh jadi- tidak diajarkan? Boleh, Kak. Boleh, asalkan sudah dulu 4 ini tadi. Struktur, ciri, simetri, rongga, sama reproduksi Betul, tadi. reproduksi. Oh iya, Kak. Oke, jadi ini materi bukan esensial, tapi Jadi- boleh diajarkan. Jadi, ya. Jadi, Jadi Kak, apa? yang harusnya ditulis di sini, Kak, di tabel itu yang wajib sama reproduksinya, tidak wajib ditulis peranan sama klasifikasinya tadi, Kak, karena tidak ada jadi kompetensi dasar. Klasifikasi, ada kata klasifikasi loh di KD. Ada sudah tadi. Nih, Kak. Ada tidak? Aku lihat dulu, Kak, di silabus. Dede, baru mau lihat lagi. Kalau di silabus ada, Kak, tapi tidak aku kasih masuk ke di sini. Di KD, sesuai KD lah. Tidak ada, Kak. Menerapkan prinsip klasifikasi. Perasaan itu di KD tak? Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Menerapkan prinsip klasifikasi. Oh iya, Kak. Tapi tidak ada Kak, tidak ada peran hewan bagi kehidupan di KD-nya, Kak. Perannya enggak Apakah ada. bisa Ji? Ya, Apa-apa. bisa jika kalau misalnya kan tidak ada misalnya peran hewan bagi kehidupan di kompetensi dasar, apa-apa jika kalau dimasukkan di konsep esensial? Nggak boleh. Oh, tidak boleh. Oh iya, Kak. Bukan nggak boleh, sebaiknya jangan dulu karena kita membuat materi atau konsep esensial itu berdasarkan kompetensi dasar. Yoi. Nah, ketika di kompetensi dasar tidak ada atau belum mencantumkan, jangan dulu dimasukkan di materi esensial. Nanti ku buatkan lagi tabel di 1 materi non esensial. Kasih masuk di situ, Susi. Siap, Kak. Oke, paham? Paham, Kak. Itu. Dek. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Sampai jam berapa, Ki? Sekitar 8 menit lagi lah ya. Karena mungkin ada teman-teman yang mau berkegiatan. Saya Siapa itu, Ros? Ada apa, Ros? Kak Ros? Kak mau bertanya. Ya, silahkan. Bisa nih Kak pindah ke yang psikomotorik, Kak? Boleh banget. Ya Kak, kan KD-ku itu Kak yang di psikomotorik itu 4.1 merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi faktor internal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang benar. Kan ada Kak 3 kata kerjanya di situ Kak, merencanakan, melakukan percobaan serta melaporkan hasil percobaan. Jadi indikatornya Kak ada 3? Betul. Indikatornya ada 3 karena ada 3 tahapan yang harus dilakukan anak-anak. Cocok, betul sekali deh. Tapi Kak di materi esensialnya itu Kak yang faktor eksternal saja yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan atau kasih masuk juga. Tunggu, sebentar. Ya, halo? Iya Kak. Iya, apa deh? Terus Kak di materi esensialnya Kak yang ku kasih masuk di situ Kak faktor eksternal saja atau ku kasih masuk juga faktor internalnya Kak? Bisa ulang tuh dulu. Headset. Ada orang sudah nelpon. Halo? Iya Kak. Ya, bisa diulang. Siapa itu? Di materi esensialnya Kak. Kenapa dek? Ku kasih masuk juga Kak faktor internal atau faktor eksternalnya mau saja Kak? Di mana? Di KD 3?
Halo? Iya, Kak. Di KD3 atau di KD4 yang kita maksud? KD4, Kak. Oke, KD4 kan eksternal saja, Di. Iya, Kak. Oke, jadi tidak masuk. Tidak masuk di materi esensial yang internal untuk yang KD4. Iya KD4. Iya, Kan begini, yang dipercobakan di KD4 itu hanya faktor eksternal, jadi tidak masuk di materi esensial untuk KD4 tentang internalnya. Paham? Jadi yang masuk, Kak, yang masuk materi esensialnya faktor eksternal saya, Kak. Iya, di KD4. Di KD4, ya. Iya, Kak. Oke. Terus, ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak ada kah? Kak, saya Yes. Kak, saya juga agak bingung kalau yang di psikomotorik yang menentukan materi esensialnya. Kan di KD ku, Kak, KD4. yang KD4 ya menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Berdasarkan hasil studi literatur dalam bentuk laporan tertulis. Sini Kak, banyak sekali sebenarnya aku bikinkan untuk materinya. Karena pusing Kak juga apa yang secara terstrukturnya yang lebih cocok sama KD-nya. Ada banyak di sini aku bikin Kak. Di antaranya materi esensialnya melakukan pengamatan pada koloni bakteri dari berbagai tempat, membuat kultur bakteri, melakukan teknik inokulasi bakteri, melakukan pengecatan gram pada bakteri secara sederhana, melakukan pengamatan atau minuman dengan pemanfaatan bakteri. Bagaimana Kak kalau menentukan dari Iya, lanjut. Ya Kak. Apa menentukan apa tadi pertanyaan tak? Bagaimana cara? Agak lebih putus-putus sih. Yang kuat kalah Indri. Apa itu? Putus-putus sih kayak. Menentukan materi esensial. Putus-putus. Ku ambil dan apa itu? Rasa mungkin juga ada lagi. Apa deh? Begini. Apa deh? Dila chat. Bingung sekali mau ketemu. Oke, begini. Gini Kak, Di. Ya. Kan di sini yang KD yang psikomotorik KD4 tentang ciri-ciri dan peran bakteri. Di KD4 Kak tentang ciri-ciri dan peran bakteri. Kemudian kalau mau ciri-ciri lebih teknis begitu Kak. Oke, gini loh. Oke, saya paham maksudnya Dila. Oke, siap. Mungkin nanti bisa di voice note saja ke saya dia pertanyaannya setelah ini di WA. Nanti saya kalau misalnya kurang inilah jawabannya toh. Gini, saya tahu bahwa teman-teman ini mau
memberikan yang terbaik untuk siswanya. Toh, misalnya kayak mau kasih coba semuanya, kasih praktikum A, praktikum B, C, D sampai Z toh misalnya. Tapi kita dibatasi oleh waktu. Ingat Ki, perkataannya Ibu kemarin ada namanya alokasi waktu. Toh? Oke. Sampai sini paham? Iya, Kak. Jadi misalnya gini, materi bakteri saja, materi bakteri itu kita ajarkan 3 kali pertemuan. Jadi misalnya 2 pertemuannya di kelas, 1 pertemuannya di lab atau praktikum. Jadi 2 materi. Sekarang saya mau bertanya sama teman-teman yang lain. Toh, dari paparannya Dila, misalnya dia mau praktikum A, B, C, D, gitu toh. Untuk 1 pertemuan bisa enggak kira-kira? Tidak. Toh, agak sulit kan karena kita dibatasi oleh waktu. Beda dengan kita beda dengan mahasiswa. Mahasiswa itu memang waktu praktikumnya ada sampai 7 judul atau 7 pekan untuk bakteri saja. Toh makanya kita bisa lebih banyak lebih banyak praktikumnya. Paham Ki sampai sini? Ya, Kak. Nah, jadinya gimana? Jadinya solusinya bagaimana? Kita kembali lagi lihat KD-nya. KD-nya hanya bilang bentuk sama peran tadi ya. Di KD 4-nya bilang hanya bentuk dan peran. Artinya kita cari praktikum yang berkaitan atau ciri-ciri dan peran gitu misalnya toh. Jadi kita harus cari judul praktikum yang sesuai dengan itu, ciri-ciri dan peran saja. Kalau misalnya ada nanti misalnya inokulasi, pemindahan bakteri, saya kira itu belum esensial untuk dilakukan di SMA, toh? Gitu. Tapi kalau pertanyaannya boleh tidak saya lakukan itu Kak? Boleh, tapi bukan untuk di kelas. Maksudnya adalah ada yang namanya biasa itu kita ekstrakurikuler toh. Jadi di situ diajarkan itu inokulasi bakteri untuk diajarkan ke siswa-siswa yang lebih minat, interest ke biologi. Jadi bukan ke dalam kelas, karena dalam kelas itu bervariasi ke siswanya, ada yang minat, ada yang enggak. Jadi makanya yang dasar-dasar dulu saja. Gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke deh. Ada pertanyaan satu lagi? Mungkin kalau misalnya belum terjawab. Iya, kalau misalnya ada yang belum terjawab atau ada yang mau ditanyakan, boleh chat saya. Setelah ini saya akan komunikasi lagi sama Nuzul. Deh, oke? Oke deh, siap. Saya kira sudah jam 2 Mi. Mungkin teman-teman mau istirahat, mau bobo siang juga, mau makan. Oke deh. Kita ketemu lagi lain waktu. Dek, sudah aman? Oke deh, siap. Oke, siap. Oke, Dek, pamit Pak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.